Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Sekarang gue udah megang kotak sepatu dari Hoka One One. Jadi kalau gue udah megang kotak sepatu, saatnya kita memasuki segmen bedah sepatu. Oke, seperti yang lu lihat di thumbnail, kalau gue akan nge-review sepatu Hoka One One Clifton 8. Untuk video ini gua tidak akan mereview dari sisi performance karena sebenarnya ini sepatu bukan punya gua, punya bokap dan size-nya besar. Gua 44, bokap gua 46, jadi nggak mungkin gua review dan juga ini bukan punya gua. Jadi ya nggak mungkin lah gua pakai lari dan sebagainya. Tapi di sini gua akan ngebahas fokus dari sisi desainnya aja. Sebelum gue ngebahas dari sisi desainnya, gue mau biasa ngebahas tentang spesifikasinya dulu. Sepatu ini gue beli di Planet Sport lagi, Senayan City. Ini baru banget, dari mereka bilang ini baru masuk di tokonya mereka. Saat itu gue beli minggu lalu. Untuk harganya, harga retail 2 juta dengan size 46. Nah ini emang gede ya, kelihatan dari sepatunya. Untuk spesifikasi yang lain-lain kayak drop, gue baca sih masih sama 5 mili dan di bagian medialnya udah dikasih lihat juga beberapa beberapa spesifikasi seperti S, W sama V-nya juga ada. Dan karena ini size 46, ini beda dengan yang gue dapet di Clifton Edge waktu itu. Clifton 8. Jadi untuk spesifikasi dari sepatunya, S-nya spring measurement-nya ada di S34 x 22, yang mana lebih rendah dibanding Clifton Edge. Gua nggak punya Clifton 7, jadi gua mungkin agak susah mengkomparasi antara Clifton 8 dengan Clifton 7. Tapi dengan Clifton Edge yang gua punya, sepatu ini toe springnya cukup lebih rendah dibanding Clifton Edge karena di sini tertulis 34 mili. Kalau Clifton Edge 36 kali 22-nya bagian heel-nya juga lebih rendah, sehingga gua Clifton Edge itu 24, di sini 22. V-nya, volumenya 655. Udah lah ya, nggak perlu tahu buat apa juga. Emang sepatunya juga gede. Weight-nya yang menarik di sini 250 gram. Size 46, 250 gram. Ini correct me if I'm wrong. Gua asumsikan kalau weight itu adalah 250 gram, satuannya gram. Tapi kalau memang beneran gram, berarti emang sepatu ini size 46, beratnya 250 gram. Itu parah coy, ringan banget. Gue di kantor ada sepatu Mizuno, di toko fisik football juga ngeliat beberapa sepatu brand dari luar. Untuk Mizuno sendiri sepatu running itu berat sampai 300 gitu. Tapi untuk sepatu size 46 2/3 beratnya 250 gram itu ringan parah. Dan emang Hoka ngeklaim sepatu ini menjadi salah satu sepatu ringan mereka, lightweight-nya mereka gitu. Sekarang gue masuk ke pembahasan desain. Gue ngebahas dari sisi uppernya dulu. Untuk sisi uppernya biasa ya, ini design language yang garis-garis panah-panah seperti ini pada bagian perforation di mesh-nya itu dimulai dari Clifton 7. Jadi emang Clifton 7 terus keluar lagi Clifton Edge, sekarang masuk ke Clifton 8. Jadi emang design language seperti ini dipertahanin. Mungkin banyak yang suka atau keputusannya seperti apa gue nggak tahu. Yang mana dibandingkan dengan desain-desain Clifton 6 ke belakang, gue juga suka sih desain seperti ini. Lebih performance, lebih speed, lebih menunjukkan lu sepatu lari yang bisa dipakai cepet juga gitu. Perkembangan dari Clifton 7 di Clifton 8 ini, mereka sih bilang pertama ada bagian heel yang kuncup gini, bagian heel yang bisa dicubit ini sebenarnya dimulai dari Clifton 7. Dan mungkin banyak yang suka, tapi ada beberapa feedback gue baca review-review dari internet kalau ada yang kurang, ada isu sedikit pada bagian heel locknya di konstruksi seperti ini. Nah mereka kembangkan di situsnya Hoka One One sendiri ngeklaim kalau ini upgraded dari Clifton 7 untuk sisi konstruksinya. Dan mungkin secara looks gue juga ngeliat di toko waktu itu, foamnya lebih tebal ini dibanding Clifton 7. Lekukannya juga lebih seksi, kolar bagian ininya juga lebih rapet ya, maksudnya bukan lebih rapet tapi lebih proporsional bukaan kolarnya dibanding Clifton 7 menurut gua. Lu mungkin bisa cek atau ntar gua tampilin di sini.
Itu satu, pada bagian heel tabnya. Terus yang kedua ada bagian tang. Nah, tang ini sebenarnya di Clifton sebelumnya seperti Clifton Edge yang pernah gua review, ya biasalah construction-nya lebih ke mesh ditambah foam sedikit gitu. Tapi di sini mereka bilang paddingnya ditambah, jadi foamnya lebih tebal, lebih comfort juga. Gua nggak tahu ya apakah nanti bakal memberikan efek panas yang lebih dibanding seri-seri sebelumnya, tapi secara hands feel emangnya lebih padded gitu, emang lebih apa ya, gue ngerasa kalau pakai ini bakal lebih nyaman dibanding Clifton sebelumnya yang cuman pakai mesh biasa. Dan kalau lu lihat di tangnya ini juga ada jahitan-jahitan yang stitch through, jadi tembus sampai ke belakang, yang mana membentuk konstruksi atau bantalan-bantalan lebih pada bagian tangnya yang sering kita pakai juga di running atau di football, di specs. Jadi emang construction seperti ini memberikan sensasi empuk yang lebih pada punggung kaki kalau diaplikasikan kepada tang tanpa menambah foam lagi gitu. Jadi efek tekstur nonjol-nonjolnya tuh udah ada. Lu kalau lihat di sepatu-sepatu football yang ada, atau sepatu-sepatu football klasik yang ada tonjolan-tonjolan foamnya tuh, nah itu tuh kayak gitu konstruksinya. Jadi foam di stitch through sampai ke dalam sehingga memberi efek nonjol atau efek bantalan pada materialnya. Lalu yang paling kelihatan adalah bagian meshnya. Nah, meshnya sendiri kalau di Clifton sebelumnya itu lebih seperti sandwich mesh atau spacer mesh yang mana satu layer gitu. Tapi kalau di sini mereka ganti menggunakan jacquard. Materialnya tuh lebih tipis dibanding sandwich mesh. Gue nggak tahu lebih ringan apa enggak, karena untuk material jacquard itu kita konstruksinya kita atur sendiri ya. Jadi kayak ada beberapa bagian yang padat, yang tight, sama ada bagian yang agak renggang untuk perforation, untuk flexibility dan lain-lain. Jadi mungkin karena ada bagian-bagian yang dibikin lebih padat seperti ini, mungkin akan menambah berat juga dibanding sandwich mesh yang rata. Cuman untuk segi feel-nya kalau gue pegang ini tuh materialnya lebih lembut, bukan lebih lembut, maksudnya lebih gampang ketekuk, lebih fleksibel, lebih tipis kayak kain dibanding sandwich mesh yang agak kaku. Nah, gua rasa dengan inovasi seperti ini malah memberikan, pertama pastinya looks yang lebih bagus ya menurut gua, karena kita bisa main two tone. Kalau lu lihat di dalam bolong-bolong ini ada warna slightly red gitu, bisa bermain lebih technical looks-nya dengan beberapa dengan engineer design di bagian jacquardnya. Kayak di sini ada bolong-bolong, di sini bolong-bolongnya lebih ini beda-beda, terus warna yang garis-garis terus gradasi menghilang, lebih memberikan looks technical gitu dibanding dengan sandwich mesh. Jadi emang kelihatan ini upgrade version dari Clifton 7. Dan yang menarik nih bagian heel nih, gue heran nih, sebenarnya dari Clifton 7 sebenarnya gue juga bingung. Gue pernah bilang di review gue di Metasala Void ya, kalau untuk mendapatkan lekukan seperti ini pada bagian heel, biasanya pattern engineer itu membelah pada bagian belakang. Lu bisa lihat di Ultra Boost, lu bisa lihat di sepatu-sepatu yang emang ada lekukan di sininya, pasti dipotong tengahnya, karena nanti pada area sini si materialnya tuh kayak dicubit. Jadi polanya dilebihin sedikit terus dicubit sehingga ketekuk, jadilah lebih seksi. Tapi di sini nggak ada, ini nggak ada potongan. Potongannya malah di bagian sini. Yang gua dapat dari informasi para development di tempat gua kerja, bukan specifically tentang si Hoka ini ya, tapi lebih ke general. Kalau emang mau nggak ada jahitan, itu harus menggunakan mold. Nah, gua rasa ini emang pakai mold. Jadi ketika udah menggunakan mold, maka shape ini bisa lebih konsisten dibanding hanya mengandalkan cubitan. Jadinya gua rasa dari Clifton 7 ke Clifton 8 ini juga locknya lebih bagus dibanding yang biasanya kalau kita pakai cubitan. Ditambah lagi emang di sini lebih padat nih, lebih tebel. Jadi emang mungkin gua rasa klaimnya mereka untuk upgrade heel locknya lebih bagus ya, gua setuju sih. Untuk branding ya biasalah, logo Kaditang, logo si burungnya ini di U-throat, terus ada Hoka di bagian heel sama di bagian medialnya. Dan yang gue suka dari Clifton Edge ini, yang pernah gue bilang di Clifton Edge sebelumnya ya, kalau Hoka Clifton itu biasanya suka nabrak-nabrak nih, logo itu suka nabrak sampai bawah. Ini lebih di scale down, jadi nggak nabrak sampai tooling nih kalau lu lihat. Cuman gue nggak tahu ya. Kalau gue lihat di toko kemarin, semua beberapa size yang gue coba emang dibuat itu tidak sampai tenggelam ke bagian tooling, tapi emang proporsional segini aja, nggak nabrak banget pada bagian heel capnya, jadi gue nggak mepet juga pada bagian toolingnya. Ini yang gue suka. Ini lebih oke dibanding nabrak-nabrak kayak Clifton 7, Clifton Edge dan
ke belakang gitu. Dan pada bagian insole lurus doang ya, gue kurang suka sih desain insole-nya, tapi ya udahlah, bagian dalam juga nggak kelihatan. Balik ke bagian heel lagi, di sini nih gue juga ini materialnya kalau di Clifton 7 kalau nggak salah ya, heel cap. Gue maksudnya heel cap. Heel cap ini sekarang menggunakan stitch and turn. Bagi yang belum tahu, stitch and turn itu dua material, yang ini material satu, ini material dua, terus dilipat, terus dijahit. Jadi dari luarnya dia nggak tumpukan gini, nggak ada raw edge pada bagian materialnya. Jadi semua ditutup, dilipat, dijahit, terus jadi lebih rapih. Itu yang dibuat pada bagian heel capnya Clifton 8. Kalau Clifton 7 setahu gue masih no sew ya, masih di press biasa. Yang bikin gue mungkin para teman-teman pattern engineer juga setuju sama gue ya. Bikin lekukan stitch and turn kayak gini itu ngeselin coy. Desainer juga, gue udah beberapa kali masuk ke area pembahasan technical dengan development yang kayak gini, maksudnya lekukan tapi and turn itu kesusahan. Pertama dari hal konsistensi, karena ngejahitnya agak sulit, ngebelok-belokinnya ya karena lipetan. Dan yang kedua pasti ada kerutan gitu pada bagian lekukannya. Itu yang sangat-sangat dihindari oleh development sepengalaman gue di brand-brand yang pernah gue kerja. Tapi di sini enggak, pengerjaannya rapi, lekukannya cukup ekstrim, dan stitch and turn-nya wow, bener-bener luar biasa rapi lah intinya. Jadi buat gue keren, parah, technical seperti ini gue suka banget nih, detail-detail kayak gini. Talinya gue suka, tali ini yang mau gue cari di setiap sepatu running yang mau gue beli, bukan tali yang licin yang gue pakai di Clifton Edge. Jadi bagus sih talinya, gue suka tali seperti ini. Sekarang masuk ke toolingnya sendiri, ya desain language-nya nggak ada bedanya lah sama yang biasa. Tapi tetap ya, gue harus appreciate dengan brand yang memberikan informasi kita tentang spesifikasi atau detail-detail dari informasi sepatu yang harus kita tahu sebagai pembeli. Kayak drop misalkan, tapi ini anehnya mereka nulis S, W, dan V, tapi nggak ada dropnya ditulis. Kalau kayak Saucony Infrared 8 yang gue punya, di bagian belakangnya itu molded si dropnya 8 mili kalau nggak salah. Jadi sentuhan informasi seperti ini gue appreciate pada brand yang menghadirkan informasi seperti ini. Terus untuk desainnya sendiri, bagian forefootnya slightly lebih tebal dibanding Clifton 7. Jadi rasanya untuk atas itu lebih lunak, bawahnya sedikit lebih firm, mungkin memberikan sensasi lebih comfort sama bouncy-nya di pada bagian forefoot nih. Untuk outsole-nya, desainnya gue lebih suka Clifton 8 dibanding Clifton 7. Clifton 7 itu desainnya tuh agak berantakan ya, garis-garisnya, terus outsole-nya ada belahan di tengah. Aneh lah intinya, nabrak banget pada bagian heel-nya juga. Tapi di Clifton 8 ini lebih mature gue bisa bilang. Jadi ya udah, emang garis miring seperti ini, bagian media lebih sempit dan bagian lateral lebih luas area rubbernya, dan dibuat garis lurus aja gitu. Terus desainnya tuh lebih mateng aja karena garis-garis bagian sini itu lebih terarah garis-garisnya itu. Intinya sih seperti itu, arahan dari garis-garis desainnya lebih terarah dibanding Clifton 7. Nah, intinya kayak gitu. Dan dari segi tekstur rubbernya sama aja sih dari Hoka sebelumnya, dan ya nggak apa-apa kalau emang ini works pada seri-seri sebelumnya, kenapa harus dirubah kalau emang nggak ada yang inovasi lebih bagus gitu. Dan yang terakhir, colorway. Ini warna yang bagus nih untuk Hoka. Untuk ukuran Hoka yang suka eksplorasi warna aneh-aneh, gue suka warna ini dengan biru yang tidak biru mainstream, bukan light blue, bukan royal blue, bukan blue yang kita lihat di pasaran. Sedikit lebih mint, tapi birunya masih dapat karena ditambah dengan gradasi warna yang gelap bagian depan sama bagian belakang dengan sentuhan sedikit warna merah pada bagian perforationnya. Nice. Ditambah garis merah atau kompon atas dari toolingnya warna merah terang, ini gue suka banget. Kombinasi warnanya bagus, warna collarnya hitam, tangnya hitam ngikutin. Untung warna talinya nggak ngikutin warna upper. Kalau warna talinya kayak upper aneh sih, tapi untungnya ini warna hitam, semuanya hitam. Brandingnya warna putih, warna aman, jadi nggak warna yang aneh-aneh, kuning, hijau atau apa gitu, nggak. Jadi warnanya masih low profile, cuman nggak slow profile itu. Gue suka warnanya. Oke, jadi segitu aja desain review untuk Hoka One One Clifton 8. Kita bisa ngelihat dari sisi desainnya emang ditunjukkan beberapa elemen-elemen upgrade dari seri sebelumnya secara desain, baik itu warna, construction, maupun dari material. Clifton 8 ini bisa menjadi contoh buat lu yang mau mencoba membuat seri terbaru atau versi update dari desain yang pernah lu buat sebelumnya gitu. Jadi ya, cobalah untuk desain yang jujur seperti Hoka Clifton 8 ini, semua diperlihatkan inovasi-inovasinya secara desain juga. Jadi nggak hanya mengandalkan caption Instagram atau
poster-poster yang dibuat oleh tim marketing dan lain-lain. Perlihatkan juga semuanya dalam produknya. Dan segitu aja. Johnny.